Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Indonesia Mengaji bersama saya Ati. Kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai sebuah program yang sangat mulia, yaitu program Indonesia Mengaji. Program ini insya Allah bisa menghantarkan kita selamat dunia dan akhirat. Seperti kita tahu, Indonesia adalah negara dengan jumlah umat muslim terbesar di dunia. Kurang lebih 229 juta umat muslim di Indonesia. Dan kalau kita ingat dulu, satu dekade, dua dekade ke belakang, kita mungkin suka belajar mengaji itu di surau, musola, atau masjid. Nah, tentunya kita berpikir bahwa jumlah umat muslim yang besar saat ini tentunya sudah pandai atau sudah lancar mengaji, membaca Al-Quran, karena dengan membaca Al-Quran, mengaji menjadi pintu kita memahami isi Al-Quran, di mana Al-Quran adalah pedoman semua umat muslim. Nah, tanpa berlama-lama, saya akan berbincang-bincang dengan founder dan Presiden Indonesia Mengaji, Coach Muhammad Hidayat. Apa kabar, Coach? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Oke. Ya, Coach, saya dengar Coach Hidayat ini sudah cukup lama ya membangun sebuah program namanya Indonesia Mengaji, betul ya, Coach ya? Ya. Nah, boleh diceritakan sejak kapan dan apa sih sebenarnya visi dari program Indonesia Mengaji ini? Kalau bicara Indonesia Mengaji, tentu ini tidak mudah ya buat saya untuk memberikan satu gambaran yang utuh, yang detail. Tetapi paling tidak ini berawal dari tahun 2020, di mana saat itu sedang ada COVID. Ya, COVID buat saya pribadi itu mengingatkan saya karena banyak sekali teman, kerabat, saudara yang Allah panggil. Ada satu hal yang membuat saya, ya Allah, waktu terus berjalan, usia sudah tidak lagi muda, dan kalau dulu menganggap kematian itu mungkin masih jauh ya karena merasa masih muda, tetapi ketika adik-adik kelas bahkan sudah Allah panggil saat COVID, saya melihat bahwa kematian itu nyata. Dan di saat itu saya berpikir, sepertinya kalau Allah panggil saya belum siap. Kenapa saya belum siap? Karena bayangkan, puluhan tahun saya menjalani kehidupan, bahkan untuk membaca Al-Quran saja, yang seperti tadi Bu Ati sampaikan ya, Al-Quran itu pedoman hidup, itu saya belum bisa lancar seperti yang lain. Dan kenapa bisa seperti itu? Karena ya saya tidak mau menyalahkan siapapun lah, tetapi paling tidak saya yang lulus dari sebuah perguruan tinggi di kota Bandung, saya sebut saja ya ITB, kemudian saya beraktivitas sebagai trainer dan business coach, kemudian untuk membaca Al-Quran saja tidak selancar orang lain. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena memang background pendidikan saya dari awal, dari saya SD, SMP, SMA, sampai kuliah negeri ya. Sehingga pendidikan agama, lebih khususnya ya, bagaimana merampungkan untuk bisa tartil membaca Al-Quran itu nggak tuntas. Pernah memang dulu orang tua memanggil ustazah, ustadz guru ngaji ke rumah gitu ya. Tetapi ya itulah anak-anak ya, kadang-kadang ya bandelnya luar biasa. Duh, kok datang lagi sih, ya malas-malesan. Lama-lama ustadz dan ustazah sendiri yang mundur gitu ya secara teratur. Nah, ini menyebabkan sebuah, bagi saya pribadi waktu itu, ya Allah, kalau Allah panggil sekarang, rasanya belum siap gitu ya. Dan untuk itu kemudian saya yang selama ini aktivitasnya sebagai seorang trainer, juga business coach, kok rasanya kalau belajar sendiri nggak enak gitu ya. Sudah terbiasa belajar bareng-bareng, kenapa tidak sekaligus saya bisa belajar lagi untuk bisa lancar. Kenapa nggak ngajak yang lain yang selama ini saya ajak bicara tentang bisnis. Yuk sekarang lupakan dulu bisnis nih, jangan-jangan kita Allah panggil. Kenapa nggak sekarang kita dalami untuk mengkaji Al-Quran. Diawali dari benahi dulu bacaannya. Itu sebetulnya mengawali program besar yang bernama Indonesia Mengaji. Nah, itu dimulainya kapan itu, Coach? Pada saat pandemi, dan seperti apa tuh memulainya pada saat itu? Iya,
waktu itu yang terpikir sepertinya yang mengalami nasib sama ya seperti saya, artinya mengenyam pendidikannya di negeri dan tidak pernah masuk ke pondok pesantren, madrasah gitu ya. Kemungkinan besar berarti kemampuan membaca Al-Qur'annya juga minim. Yeah. Nah, untuk bisa katakanlah mengajak masyarakat, saya juga cek juga gitu ya beberapa data dan memang akhirnya ketemu juga satu data yang mengagetkan, 65% waktu itu saya peroleh angkanya, 65% penduduk Indonesia, masyarakat muslim buta huruf dan buta baca Al-Qur'an. Artinya saya nggak sendiri loh, ada 65% yang lainnya. Kenapa nggak kemudian juga bisa sambil belajar, sambil juga ikut berkontribusi. Karena kalau kita bicara Indonesia, wajar saja ya kalau negeri ini yang banyak sekali orang pintar, tapi kok kemakmuran belum bisa sesuai harapan. Negeri baldotun, thayyibatun, warabun ghafur masih jauh dari harapan. Dan kalau kita lihat angka korupsi, angka kejahatan ya, yang sangat tinggi, nggak aneh kalau ternyata memang ya Quran sebagai pedoman hidup tidak pernah dibaca karena memang nggak bisa baca, apalagi mengkaji lebih dalam. Nah inilah yang akhirnya mengawali sebuah proses. Alhamdulillah waktu itu saya dan tim ya dan beberapa rekan, yuk kenapa nggak kita bikin program yang ikut berkontribusi untuk bisa menuntaskan buta huruf dan buta baca Al-Quran. Oke, mungkin bisa diceritakan Coach saat ini program yang berjalan seperti apa dan masyarakat juga agar bisa tahu ketika ingin terlibat atau mungkin bisa jadi kan tadi 65% ya Coach, berarti masih banyak yang belum bisa baca Al-Quran. Nah, seperti apa nih kalau ingin masuk ke program Indonesia Mengaji? Ya, berawal dari shock juga ya, saya sempat begitu baca, oh saya nggak sendiri nih, berarti banyak banget yang seperti saya. Dan ini berarti harus dilakukan sebuah upaya yang terstruktur, sistematis, masif. Ya, harus melibatkan terutama pemangku kebijakan agar mudah, karena kalau kita bicara 65%, mereka itu siapa? Mereka ada di mana? Ini kan kita nggak punya juga datanya. Gitu ya. Kalau kita mau memberantas buta huruf, buta baca Al-Quran, ya kita harus tahu siapa mereka ada di mana, usianya berapa, kemudian juga tingkat pendidikannya, dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa berikan satu solusi yang terbaik. Karena beda usia, beda tingkat pendidikan, tentu metodologinya, strateginya harus berbeda. Dan kalau kita ingin dapatkan data yang konkret, ini kan harus dilakukan sebuah proses yang namanya sensus terlebih dahulu. Bukan hanya sekedar katakanlah kita membuka, ayo yang belum bisa baca Quran, silakan datang ke sini. Saya yakin malu lah kalau usianya tidak lagi muda ya, tidak lagi muda, kemudian masih belum lancar baca Quran, kemudian kalau harus datang misalnya ke masjid, aduh tolong saya dong, saya belum bisa baca Quran. Akhirnya lebih banyak orang yang mungkin asumsinya sudahlah, yang penting berbuat baik, toh dengan berbuat baik insya Allah masuk surga. Padahal tentu nggak seperti itu gitu ya. Jadi karena ini harus melibatkan pemangku kebijakan, harus melibatkan orang-orang yang kemudian berwenang ya, dalam hal ini adalah pemerintah misalnya. Maka kami bersyukur di 2020 kita bertemu dengan seorang kepala daerah yang sangat concern, ya Pak Doni Ahmad Munir. Beliau adalah Bupati Sumedang, di mana memberikan ruang kepada kami untuk bisa melakukan sebuah research, ya, melakukan sebuah penelitian, melakukan sebuah sensus lebih dalam lagi di wilayah beliau. Jadi satu wilayah kita coba lakukan sensus. Ya, dan sensus ini memang melibatkan banyak pihak ya. Jadi para relawan yang kita terjunkan untuk ketok pintu satu-satu, kemudian ngetes warganya. Nah ini kan perlu kerjasama dengan misalnya pihak RT setempat gitu ya, pemuka agama setempat. Jangan sampai ini sedang apa gitu ya. Nah dengan izin dari Bupati Sumedang kita lakukan proses itu untuk pertama kalinya. Dan memang angkanya memprihatinkan gitu ya, masih begitu banyak yang tidak bisa membaca Al-Quran. Dan ketika
kita membuat program ini, sambutan masyarakat luar biasa. Mereka antusias, mereka juga berterima kasih karena sebetulnya mereka juga berharap, gimana, siapa yang bisa bantu? Saya nggak bisa baca Quran, usia sudah tidak lagi muda. Kalau mau bayar misalnya, bayar privat juga nggak punya uang gitu ya. Nah, dengan hadirnya program ini, alhamdulillah masyarakat merasa terbantu. Berarti program ini adalah kolaborasi dan melibatkan banyak pihak ya Coach ya? Iya, karena tentu pertama pemerintah setempat, dan karena kita ngambil satu wilayah dulu ya, satu RT, berarti kan melibatkan seluruh ya tokoh yang ada di RT tersebut gitu ya. Kita juga libatkan tentu para relawannya dari warga setempat, guru ngajinya juga dari warga setempat, dan kita lakukan upaya rekrutmen, kemudian training sebelum mereka terjun ke lapangan. Mereka kita persiapkan lebih dulu agar ketika datang ke masyarakat tidak ditolak gitu ya. Tapi yang membuat kami terkejut adalah justru sebaliknya. Masyarakat antusias sekali begitu tahu bahwa kami hadir untuk membantu mereka. Gitu. Tapi ini yang menarik ya, setelah proses berjalan, karena prosesnya berawal dari sosialisasi, kemudian rekrutmen relawan, ada yang bertindak sebagai tenaga yang melakukan sensus, kemudian ada guru ngaji yang juga mendampingi pada saat sensus, dan setelah diketahui data, kemudian masyarakat diberikan opsi mau belajarnya di mana. Nah, guru ngaji ini akan membimbing. Ini yang menarik, yang ketika kita totalkan biayanya ya, karena ini sebuah proses yang membutuhkan biaya. Itu ternyata satu RT saja biayanya hingga 25 juta rupiah. Jadi, kalau begini wajar nih ya, saat ini kok sepertinya pemberantasan atau bahkan kalau saya sebut sebetulnya penuntasan buta huruf dan buta baca Al-Quran ini belum betul-betul diprioritaskan. Ya, kenapa? Karena kalau mau menuntaskan biayanya nggak murah. Kalau satu RT saja sudah 25 juta, kebayang di satu wilayah bisa ada berapa ribu RT gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau mengandalkan pemerintah setempat dan mengandalkan misalnya anggaran yang ada dari pemerintah, saya yakin ini juga bisa menjadi satu tantangan tersendiri. Ya, oke. Jadi memang ilmu itu mahal ya. Dan untuk program yang seperti tadi, Coach, untuk bisa berkelanjutan, kira-kira dukungan seperti apa nih yang diperlukan? Terbaik tentunya dukungan dari semua pihak ya. Dari tentu warga masyarakat, itu yang paling utama gitu ya. Bahkan sesungguhnya saya yakin bahwa buta huruf dan buta baca Al-Quran akan tuntas kalau warga masyarakatnya terbangun kesadarannya. Tetapi ini juga tidak mudah kalau kita berharap masyarakat sadar dengan sendirinya. Maka perlu pemimpin yang terpanggil di berbagai tingkatan, ya. Baik itu RT-nya, RW-nya, lurah, camat, gitu ya. Karena setelah bikin satu role model di Sumedang, kita coba bawa program ini ke Kota Bandung. Dan itu satu kecamatan. Dan setelah dipelajari sama, kami juga nggak berani langsung untuk satu kecamatan. Akhirnya di Kecamatan Sukajadi itu ada 5 kelurahan, diambil masing-masing satu RT juga, ya. Dan di situ kita uji cobakan berbagai metode pembelajaran. Karena metode ini juga akan menentukan kecepatan pemberantasan buta huruf Al-Quran. Dan datanya diperoleh lagi, ya untuk menuntaskan satu RT kembali angkanya di angka yang kurang lebih sama. 25 juta. Jadi terbaik memang sebetulnya partisipasi dari warga masyarakat. Kalaulah warga masyarakat sudah terpanggil, ya kalau kita bisa bikin program misalnya sedekah subuh 1.000, gitu ya. Warga masyarakat kumpulkan dana. Untuk apa dana ini? Ya saya yakinlah para ustadz, ustazah mereka terpanggil untuk bisa membantu warga agar terbebas dari buta huruf dan buta baca Al-Quran. Tetapi kan ustadz ustazah juga punya keluarga. Kalau mereka mendedikasikan waktu di sini, kalau dapurnya nggak ngebul kan repot gitu ya. Maka sebetulnya harapan dari kami pertama, karena yang harus terpanggil terlebih dahulu adalah seorang pemimpin. Nah, kita masuk di tahun 2024 nih sebentar lagi gitu ya. Akan tahun politik, tahun pemilihan presiden. Ya kita berharap presiden yang nanti akan terpilih adalah presiden yang mau memprioritaskan. Karena pada saat mau memprioritaskan, ya bismillah insya Allah pasti akan ada kemudahan. Seluruh ya
semua pihak terkait, Kementerian Keagamaannya, ustadz-ustazah yang ada, warga masyarakatnya. Kalau ini bersatu padu, saya yakin satu periode saja buta huruf bisa dituntaskan. Oke. Nah, programnya sendiri kira-kira untuk yang terdekat ini apa yang akan dilaksanakan? Tentu kami tidak hanya berharap ya bahwa nanti terpilih presiden yang mau fokus terhadap hal ini. Karena bisa saja presiden terpilih juga don't care misalnya ya dengan hal ini, maka kami mengambil inisiatif ya bismillah insyaallah supaya tidak tergantung pada siapapun. Dalam waktu dekat Indonesia Mengaji menginisiasi untuk bisa hadirnya 2.000 rumah Quran. 2.000 rumah. Ya, 2.000 rumah Quran dan bismillah insyaallah nanti setiap rumah Quran kita akan perlengkapi dengan kebutuhannya ya. Dan untuk metodenya jadi untuk buku-bukunya sudah lengkap. Kita bekerjasama dengan Pak Ustadz Abu Rabani. Beliau juga founder dari metode Demaji. Dengan metode Demaji ini hanya butuh 1 kali pertemuan. 90 menit dari orang yang buta huruf Al-Quran, insya Allah langsung bisa membaca. Wow, luar biasa. Ya, jadi dengan itu kan akan terjadi percepatan. Juga nanti selain buku Demaji, di setiap rumah Quran kita akan melengkapi dengan buku Quantum Reading Quran, supaya kalau ada yang sebetulnya sudah bisa baca tapi belum lancar. Belum tartil, belum fasih. Nah, ini juga ada metode Quantum Reading Quran. Insya Allah kita bekerja sama dengan Ustadz Abu Robani untuk bisa mentraining para ustadz-ustazahnya, termasuk juga ini sudah disediakan juga nih pedoman pengajaran tahsin dan tilawahnya. Bahkan ini Al-Quran khusus, Al-Quran belajar ya tahsin metode Quantum Reading Quran. Jadi ini akan melengkapi metode-metode yang sebetulnya sudah ada, tetapi dengan hadirnya metodologi baru, saya yakin ya salah satunya dengan Demaji ini upaya pemberantasan buta huruf dan buta baca Al-Quran jadi lebih cepat, lebih efektif dan lebih efisien. Iya. Dari belum bisa baca sama sekali sampai bisa 90 menit bisa baca. Yang sudah bisa baca nanti kita ada metode Quantum Reading Quran, bagaimana 3 jam orang sudah bisa untuk bisa mulai tartil membaca Al-Quran. Nah, kalau nggak salah ini bisa dimainkan nih Coach ya? Jadi gini, karena Indonesia Mengaji akan menginisiasi hadirnya 2.000 rumah Quran, kita coba bermain sambil infak ya Bu ya. Jadi gini, ini ada 4 buku, 2 buku Demaji, 1 buku pedoman pengajaran tahsin tilawah, 1 buku metode Quantum Reading Quran, dan 1 Quran metode QRQ plus ini ada Micro Gold ya edisi khusus special edition. Micro Gold tuh emas berarti ya? Emas ya, ini emas dan di depannya ada doa agar keluarganya bisa jadi ahlul Quran. Nah, yang menarik begini. Jadi buat sahabat-sahabat ya dimanapun berada, siapa yang berkenan menukarkan ke 4 buku, satu mushaf Quran dan juga 1 Micro Gold, tukarkan dengan benda berharga yang dimiliki. Nanti kita akan terus lakukan pertukaran dan bismillah insya Allah saya yakin kalau pertukaran mungkin sampai ke 50 bahkan jangan-jangan sampai ke 100 dari semula 5 buku, 1 mushaf dan 1 Micro Gold tiba-tiba sudah berubah menjadi rumah gitu ya. Ada yang terpanggil untuk memberikan rumahnya, menukarkan rumahnya untuk program pemberantasan buta huruf Al-Quran. Dan kami mengajak buat rekan-rekan dimanapun berada yang mau di wilayahnya, di 1 RW didirikan rumah Quran, maka bismillah insya Allah hubungi kami di 0878 2220 8040. Karena insya Allah nanti kita set up agar rumah tersebut bisa jadi rumah pembelajaran bagi siapapun, wabil khusus buat warga sekitar, agar bisa membaca Al-Quran dengan baik. Masya Allah. Ya, tentunya menukarkan dengan yang terbaik ya. Menukarkan yang terbaik karena ini adalah satu program sangat baik. Ya, betul, jadi nanti bisa isi komentarnya gitu ya, dan nanti hubungi saja, hubungi nomor yang tadi 0878 2220 8040.
Ya, sahabat mau menukarkan dengan apa, dan kita akan terus lakukan pertukaran sampai nanti kita evaluasi. Kita ketemu lagi dari 4 buku, 1 mushaf Al-Quran, dan juga 1 microgold sudah berubah jadi apa. Oke. Seperti itu, Bu Ati. Iya. Terima kasih sekali Coach, luar biasa sekali programnya, dan mudah-mudahan program ini menjadi program yang diberkahi tentunya ya. Amin, karena amin. ini program yang sangat mulia. Di sini juga ada emas micro gold yang berisi doa ya Coach ya. Jadikanlah kami dan keturunan kami termasuk keluarga Quran. Masya Allah. Oke, penutup Coach untuk sesi bincang-bincang kita kali ini. Ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Saya yakin setiap dari kita Allah turunkan ke muka bumi ini agar bisa menjadi manusia terbaik. Apa itu manusia terbaik? Yang bisa bermanfaat buat manusia yang lainnya. Saat ini angka buta huruf begitu besar. Yuk, mari sama-sama kita ikut berkontribusi dalam upaya membebaskan Indonesia dari buta huruf dan buta baca Al-Quran. Terima kasih Coach Hidayat, luar biasa sekali. Dan pemirsa, bincang-bincang kita kali ini tentunya mudah-mudahan menginspirasi, dan bukan hanya menginspirasi tapi juga mengajak siapapun untuk bisa berkontribusi terlibat dalam sebuah program yang sangat mulia ini, program Indonesia Mengaji, di mana siapapun nanti insya Allah bisa memberikan yang terbaik, karena mengaji, membaca Al-Quran itu adalah satu aktivitas yang nilainya sangat luar biasa bagi kita semuanya. Terima kasih atas atensinya. Saya pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.